Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin kembali berbagi info terbaru seputar P3K atau info terkini mengenai P3K teman-teman ya. Lebih tepatnya mengenai PP Manajemen P3K dan Kepres. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton video ini dan baru dapat informasi ini, saya berharap agar teman-teman stay tune terus di channel ini hingga akhir video. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin sampaikan. Rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 2021 tidak serta-merta diterima oleh guru tenaga kependidikan honorer non-kategori usia 35 tahun ke atas. Begitu pula dengan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Menurut Ketua GTK HNK 35 Plus Provinsi Jawa Barat, Sigit Purwonugroho, mereka sangat layak diangkat menjadi P3K dan tidak perlu dipersulit. Nah, di sini ada yang menarik teman-teman ya, yaitu mereka tidak serta-merta menerima tentang rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ini. Nah, selain daripada mengenai rekrutmen ini, mereka juga tidak begitu senang ya, atau tidak begitu langsung menerima mengenai PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Nah, muncul pertanyaan, kira-kira apa yang menyebabkan mereka tidak begitu menerima PP manajemen P3K ini? Nah, itu yang menjadi tanda tanya teman-teman ya. Selain daripada itu, di sini juga dikatakan bahwa mereka sangat layak diangkat menjadi P3K dan tidak perlu dipersulit. Nah, sebelum saya melanjutkan lebih jauh informasi yang ada dalam video ini mengenai PP Manajemen serta Kepres. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe yang ada di pojok bawah. Jangan lupa aktifkan loncengnya serta share ke teman-teman yang seprofesi dan seperjuangan. Revisi itu harus memasukkan pasal-pasal terkait pengangkatan P3K bagi guru dan honorer non-kategori usia 35 plus dari sekolah-sekolah negeri semua jenjang dengan mempertimbangkan lama pengabdian. Nah, di sini harus dimasukkan bukan cuma guru, tapi yang diminta juga adalah honorer yang pastinya di luar daripada guru yang usianya 35 tahun lebih teman-teman ya. Nah, di sini baik dari sekolah-sekolah negeri semua jenjang. Nah, semua jenjang teman-teman ya, dari jenjang SD atau MI sampai dengan SMA atau MA. Dan yang diminta di sini yaitu dengan mempertimbangkan lama pengabdiannya. Karena banyak guru-guru sekarang atau para honorer sekarang usianya sudah 35 tahun lebih dan sudah mengabdi lama. Itu teman-teman ya. Apalagi saat ini tenaga kependidikan atau tendik belum terakomodir di dalamnya. Jadi dari 1 juta guru itu belum ada tendik teman-teman ya. Selain itu, alokasi gaji serta tunjangan P3K juga harus dipertegas, termasuk regulasi mengenai pemutusan hubungan kerja dan perpanjangan kontraknya. Nah, ini juga harus dipertegas teman-teman ya, yaitu masalah gajinya juga serta tunjangannya. Karena kenapa? Ini menyangkut tentang kesejahteraan. Begitu pula dengan regulasi pemutusan hubungan kerja, bagaimana skemanya atau sistemnya teman-teman ya, serta mengenai sistem perpanjangan kontrak. Nah, ini yang juga yang diinginkan kejelasannya dari pemerintah. Guru dan tendik di sekolah negeri itu identik dengan PNS. Kenapa mesti diarahkan pada P3K dengan sistem kontrak layak swasta? Ujar Sigit. Berikutnya, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas perlu dimasukkan pasal yang mengatur. Nah, ini perlu dimasukkan pasal yang mengatur tentang pengangkatan GTK HNK 35 Plus ini
menjadi ASN melalui jalur khusus. Nah, jadi dia minta adanya suatu jalur khusus ya teman-teman ya untuk pengangkatan GTK HNK 35+ ini. Artinya mereka mungkin tidak diadu dengan yang baru teman-teman ya, tentang pendaftar-pendaftar yang masih segar gitu ilmunya atau fresh grade lah gitu. Karena kenapa? Karena guru-guru atau honorer yang usianya 35 tahun ke atas ya cenderung mereka hanya memiliki suatu pengalaman yang luar biasa. Namun dalam tes ya mungkin teman-teman ya, mungkin saja akan dikalahkan dengan yang baru, atau bisa saja mereka akan bersaing dengan siswi mereka ini. Jadi ini makanya mereka meminta juga jalur khusus. Ini patut diapresiasi kalau menurut saya teman-teman ya. Dia pesimistis. Nah, dia pesimistis revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara akan memasukkan pasal-pasal terkait pengangkatan guru dan tendik honorer. Nah, dia pesimis masalah pengangkatan guru dan tendik ini di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Sigit mengatakan, solusi tercepat dari permasalahan di atas adalah Presiden Jokowi menerbitkan Kepres yang mengakomodir GTK HNK 35+ dari sekolah negeri semua jenjang segera diangkat menjadi PNS. Amin. Nah, semoga saja Pak Presiden ini bisa menerbitkan Kepres, karena ini katanya adalah solusi tercepat, teman-teman ya. Ya, memang kan kita tahu bahwa rekrutmen 1 juta guru itu kan adalah salah satu cara untuk mengatasi honorer ya, atau menyelesaikan ya honorer yang ada di bawah. Jadi dia minta salah satu cara tercepatnya yaitu menerbitkan Kepres. GTK HNK 35+ tetap berupaya meraih Kepres PNS sama seperti yang diraih bidang PTT, dokter, dosen, peneliti, dan perekayasa. Nah, karena dengan adanya Kepres yang pernah diberikan kepada bidang PTT, dokter, dan lain-lain, makanya guru honorer juga meminta atau berupaya agar Kepres PNS juga bisa keluar untuk guru atau honorer lainnya. Nah, ini sesuatu usaha atau upaya yang sangat mulia teman-teman ya. Mudah-mudahan saja ini bisa terwujud, bisa terkabul. Nah, sehingga bisa menjadi kabar gembira buat teman-teman yang lainnya. Tercatat, semasa kepemimpinannya, Jokowi telah menerbitkan Kepres nomor 25 tahun 2018 tentang pengangkatan PNS bidang PTT dan Kepres nomor 17 tahun 2019 tentang pengangkatan dokter, dosen, peneliti, dan perekayasa menjadi PNS. Dan mudah-mudahan Presiden Jokowi akan mengeluarkan lagi Kepres di tahun ini untuk guru dan honorer lainnya. Amin ya rabbal alamin. Karena kenapa? Dengan seperti itu berarti pemerintah betul-betul memperhatikan guru dan honorer lainnya mengenai usaha atau pengabdian mereka selama ini. Nah, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin sampaikan. Jika ada kesalahan mohon maaf, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.